menjadi anggota komunitas sejak berdiri sampai hari ini. Tidak apa-apa, omong aja dulu juga boleh. Apa yang membuat bertahan? Singkat saja. Karena pada waktu pembaruan Karisma Katolik, saya mengenal kitab suci dan saya mulai membaca kitab suci sampai sekarang. Wow, terima kasih. Silakan. Jadi Anda lihat, sudah mendengarkan kan? Kenapa dia setia? Beliau ini setia sampai saat ini dari mulanya usia 39 persekutuan ini. Karena dia apa? Mengenal Kristus melalui kitab suci. Anda ingat dalam teologi gereja, dasar dan fondasi utama hidup rohani orang Kristiani adalah mengenal kitab suci. Banyak orang Katolik hidupnya tidak mendalam karena tidak membaca kitab suci. Banyak kali para pastor juga khotbahnya itu hambar, membuat umat tertidur karena tidak hidup dari kitab suci. Itu saya sudah dari ujung timur barat Indonesia ini saya keliling. Itu ya. Jadi siapapun, entah pastor, entah uskup, entah paus, umat sekalipun, kita harus berakar dari kitab suci. Jadi itulah yang membuat kita bercahaya. Kita bertumpu pada Yesus dengan cara apa? Merenungkan kitab suci. Dengan cara apa lagi? Berdoa secara teratur. Persekutuan doa itu ada jadwal persekutuannya. Ya atau tidak? Isinya nyanyi-nyanyi, mendalam kitab, mungkin juga diskusi apa. Doa. Di rumah juga harus berdoa. Siapa yang berdoa sebelum tidur malam? Angkat tangan. Semuanya. Semuanya. Puji Tuhan. Kalau sudah bangun, siapa yang berdoa juga? Angkat tangan. Semuanya. Sama. Ya, terima kasih. Siapa yang suka berdoa sebelum makan? Angkat tangan. Semua. Yang bohong. Semua. Oke, turun tangan. Siapa yang suka berdoa setelah habis makan? Angkat tangan. Semua. Yang sedikit kan? Semua. Biasa kalau sudah makan lupa berdoa. Kalau sudah makan lupa nih karena kenyang. Sesudah. Dan lain-lain. Atau bahkan Anda sebelum bekerja doa supaya jangan marah-marah di perusahaan itu. Doanya sederhana, Roh Kudus berhembus supaya roh kebijaksanaan seperti Salomo itu memimpin hidup saya. Bapak kami salam alaikum, jalan. Juga nanti kalau sudah beres doa juga. Nah, ini sebuah kebiasaan aja. Jadi kita bisa berakar, kita bisa bercahaya bagi orang lain ketika kita suka berdoa. Baca kita suci berdoa. Lalu yang ketiga, menghayati sakramen gereja. Tobat Ekaristi itu yang biasa. Tobat Ekaristi. Ya tiap hari kalau bisa Ekaristi. Jadi orang yang suka ikut Ekaristi itu ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Di situ dia mengalami kekuatan Tuhan. Daya hidup roh Tuhan itu ada dalam dirinya. Jadi bukan kata Paulus, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup. Luar biasa. Yang keempat, apalagi? Berkomunitas. Harus hidup berkomunitas. Kalau kita supaya berkembang dalam hidup Tuhan, itu komunitas. Seperti kisah para rasul itu. Kisah 4. Mereka berkumpul bersekutu dalam komunitas untuk apa? Berdoa, mengajar roti, mengajar, dan seterusnya. Itulah gagasannya persekutuan doa ini. Supaya orang di situ bertumbuh secara spiritual. Persaudaraan dan lain-lain. Lalu yang bagian terakhir, orang harus melayani, bercahaya. Jadi Anda lihat rentetannya, banyak orang itu putus di jalan dalam pelayanan karena tidak melalui proses itu. Dia mau menjadi orang Katolik langsung melayani, nggak mau berdoa, nggak baca kitab suci, nggak mengajar sakramen. Mana ada manusia kayak gitu? Hidup rohani nggak bisa instan, harus berjuang dari tahap ke tahap, sama seperti tangga ini dari yang pendek sampai pada yang tinggi. Nggak bisa Anda loncat dari bawah itu ke atas. Jadi dari dasar baru bisa sampai di atas. Saya jadi pastor itu juga dari bawah sana merangkak terus sampai di altar. Sampai di altar baru saya sadar saya juga jadi pastor. Orang bilang nggak mungkin jadi pastor, manusia ini nakal sekali. Ya sudahlah. Tapi justru Tuhan ambil orang kayak gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Memang keraguan-keraguan itu perlu untuk menunjukkan kepastian. Ya. Saya bilang boleh kamu meragu-ragukan.
yang kenal saya Yesus dengan saya. Orang tua saya begitu kenal siapa saya. Dan buktinya saya jadi pastor. Orang nggak mengira saya jadi pastor, nggak apa-apa. Dan sampai di biara pun saya jarang di biara, suka pergi keliling. Nah, ini baik para saudara. Lagi-lagi kita balik ke poin kita. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita benar-benar berakar dalam Alkitab. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Doa itu kan saya hadir di hadapan Tuhan karena saya mencintai Dia. Nggak ada cara lain saya berikan kepada Yesus, hanya berdoa. Isinya bisa pujian, bisa penyembahan, bisa hening aja, tidak apa-apa. Jadi itu ya, saya berharap 5 poin tadi Anda harus paham, harus melewati itu, supaya menjadi cahaya Kristus yang betul, yang benar. Kita harus bersumber pada Alkitab. Baca kitab suci kembali. Kursus kitab suci juga ada pastor di sini, ya. Ayat di sakramen, kalau Anda berkeluarga, jaga keluargamu, jangan jaga keluarga orang lain. Kenapa ngaco bermain di dunia ini? Karena satu keluarga ini jaga keluarga orang lain. Anda tahu maksud saya? Sibuk urus orang lain, tidak urus diri sendiri. Saya adalah guru rohani. Meskipun saya jadi mengajar frater, saya guru rohani. Itu yang harus di kampus itu kan bisa ngajar etika, liturgi, ngajar filsafat ini. Saya guru rohani. Tugas saya sebagai seorang pastor itu dalam pastoris dalam fobis itu guru spiritual, itulah pastor, itulah romo. Maka saya harus menguasai Alkitab ini. Saya harus pandai berdoa supaya bisa mengenal Yesus. Saya harus pandai juga menginjil. Itu tugas pastor. Itu ya. Lalu apa lagi? Baru bersaksi, berkomunitas. Jadi gak bisa hidup sendiri-sendiri, harus dalam komunitas. Nah, awam ini juga komunitas orang ada yang bimbing. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Maka itu adalah moderator supaya diarahin. Karena awam ini banyak nyasarnya juga kalau tidak didampingi. Ya. Baik, ini 5 poin supaya kita menjadi cahaya. Lalu apa saja perbuatan cahaya kita yang harus kita bawa? Tentu saja apa cahaya-cahaya itu yang harus kita bawa kepada orang lain? Sukacita. Kehadiran kita itu di mana-mana membawa cahaya. Dalam arti apa? Ketawa-ketawa kok kalau ketemu. Jadi orang yang ada dalam ketawa-ketawa ketemu orang yang aku cebur. Tidak pernah murung meskipun menderita. Karena roh ada di dalam dirinya. Roh Tuhan di dalamnya. Sukacita. Lebar. Lalu yang kedua apa? Bercahaya itu. Cahaya itu lawannya apa? Terang itu lawannya Gelap. Jadi tugas kita sebagai orang Kristiani, murid Tuhan untuk menjadi cahaya adalah apa? Kita mengingatkan dunia ini supaya jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kegelapan. Gampangannya 7 dosa pokok ini. Apa 7 dosa pokok? 1, sombong. Yang mencuri. Jadi musuh utama hidup rohani adalah sombong. Maka hati-hati kamu yang melayani itu yang tidak berakar pada firman, bisa jatuh dalam kesombongan. Maka itu penting pembinaan internalnya itu. Banyak awam itu jatuh karena tidak punya pendasaran hidup rohani yang baik. Kasihan sesungguhnya. Ya. Saya bertahun-tahun itu melayani bersama awam, jadi saya kenal betul hal ini. Saya ingatkan Anda, dasarkan hidup kita beralkitab. Sombong. Yang kedua apa? Iri hati. Hah? Iri hati. Iri hati. Ini penyakit yang kedua, dosa pokok yang kedua. Iri hati. Kenapa dia tampil terus, kenapa saya ya? Belajarlah. Terus kenapa suaranya dia bagus, suara saya kok flat, falas terus. Nah, kalau begini mah harus dilihat apakah dari sononya lahir flat atau apa. Kalau dari sononya diciptakan begitu ya sudah. Tapi kalau suaramu lumayan, ya lah. Nggak usah iri hati, karena di dalam Tuhan itu macam-macam karisma. Ada yang berkhotbah, ada yang mengajar, ada yang apalagi menyanyi, ada yang bermain musik, ada yang administratif, ada yang hospitalitas, ada yang berdoa, macam-macam. Baca 1 Korintus 12:14 itu, karisma roh di situ. Jadi tidak bisa kita kerja semua sendiri.
Lalu yang ketiga, dosa apa lagi? Iri hati. Kalau iri hati, Yang ketiga, orang Katolik nggak belajar loh. Gimana ya hal-hal dasar sakramen tidak tahu nih? Hah? 7 dosa pokok: sombong, iri hati, mencuri, percabulan, seksual. Itu. Apalagi? mencuri. Seksual, dorongan tidak Jangan teratur. mencuri. Malas. Malas. Siapa yang malas itu? Saya Oh, biasa nggak ada yang malas. orang kasar ini kerja keras. Saya biasa Makanya malas. kasar-kasar mereka. Hah? Saya biasa malas, Ai. Kalau saya Jadi biasa kerja keras. malas, Jangan saya malas. masak. Kalau bilang yang Baik. malas itu Tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Kalau malas tidak bekerja, jangan dikasih makan. Di sini jelas. 5 apa? Marah. Nah, siapa yang suka marah? Sampai anjing pun ditimpuk sama dia. Begitu mati langsung jadi sate. Marah, malas. Apalagi? Tamak, rakus, makan itu dari restoran yang satu ke restoran lain sehingga dia bisa berhenti makan ketika dia sudah stroke dan stop. Ya itu Stroke and stroke. Makan terus masuk keluar. Sore ya, kalau ada snack dia syukur kepada Allah. Gitu. Orang yang hidup dia kayaknya makan aja gitu. Nah itu rakus, dosa kerakusan. Lalu yang terakhir, ada sudah bohong, ya jangan lupa itu. Ya berarti orang Makassar nggak pernah bohong, jadi mereka nggak tahu, tidak tahu ini. Baik-baik semua. Jadi itu 7 dosa pokok, bro. Banyak lagi dosa lainnya. Nah inilah para saudara yang harus kita waspada. Kehadiran kita sebagai orang cahaya di dunia ini, lawan itu kemarahan dengan kasih dan kelembutan. Lawan itu ketamakan dengan penyangkalan diri. Lawan itu iri hati dengan saling mendukung dan seterusnya. Nah para saudara, malam hari ini itu kita diingatkan juga melalui firman ini. Jadilah cahaya. Sehingga dengan tindakan demikian, kata kita suci, kamu memuliakan Bapa di Surga. Nah, nasihat terakhir sebagai penutup kitab suci ini, saya ingin membaca dari Kolose 3. Itu juga ada di layar kan? Di Kolose 3 ayat 17. Dengar baik, catat juga boleh. Nanti sampai mimpi bawa ke rumah. Kolose 3 ayat 17. Contoh Paulus berkata begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, atau perbuatan, itu dalam nama Tuhan lakukanlah Yesus. semuanya itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ini para saudara, kenapa kita dengar Paulus ini? Karena Paulus itu murid Yesus, rasul yang sangat hebat. Dia menasihati orang Makassar, PDKK atau BPK orang Makassar pada malam hari ini. Apa yang kamu lakukan, lakukan dalam nama Tuhan. Sambil Mengucap syukur. jangan mengutuk. Nah, dalam konteks ini Santa Teresa Yesus itu mengajarkan kepada kita, lakukan perkara kecil apapun Dengan cinta kasih yang besar. Kalau engkau ditugaskan memimpin pujian penyembahan, lakukan dengan baik. Kalau engkau hanya tugas untuk angkat podium untuk pastor, lakukan dengan baik. Kalau engkau menghias ini, hias dengan baik. Jadi jangan mengutuk, nah ibu ini dia disuruh itu tidak bagus. Akhirnya karuan bermain. Jadi para saudara, Anda dan saya bisa menjadi cahaya bagi dunia ini ketika kasih Kristus itu mengalir. Maka semakin kasih itu kuat dalam diri kita, semakin kita menjadi cahaya bagi dunia ini. Amin. Amin. Mau menjadi cahaya? Mau. Mau agar persekutuan doa di Makassar ini semakin besar? Mau. Jadilah cahaya Kristus. Berakar pada Setelah cahaya. dirimu Maka Anda tidak
mencari orang, tidak akan hidup melayani dengan sungguh Kristus yang mempertobatkan orang-orang itu, sehingga persekutuan doa ini semakin membahar, semakin besar, semakin banyak orang tertarik. Amin. Amin. Saya kira itu satu dua firman yang ingin saya katakan malam hari ini. Kalau mau dengar lagi besok masih ada khotbah lagi. Jadi khotbah bersambung, ya, supaya di Makassar ini tetap puas. Ya. Baik, sebelum itu saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Anda mau